Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Sudah barang tentu menjadi manusia, kita wajib untuk selalu berdoa dan berusaha semaksimal mungkin, khususnya untuk apa yang kita tekuni dan kita lakoni, sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi orang banyak. Sosok yang satu ini, ia merupakan atau memiliki terah politik, berasal dari keturunan politisi ulung. Kini ia menjadi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024. Kita akan berbincang lebih lanjut bersama Bapak Giri Ramandana Zaputra Kimas dalam Bukan Basa-Basi. Jalur politik menjadi salah satu sarana untuk berkontribusi mendekatkan diri kepada masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan membangun daerah demi kemaslahatan manusia. Kali ini kita akan berbincang bersama salah satu tokoh inspiratif yang berpengalaman di bidang politik. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024 dan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan. Ikuti perbincangan saya bersama Haji Muhammad Giri Ramandana Zaputra Kimas SEMM di Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum Pak Giri. Waalaikumsalam Mbak Caca. Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, wah luar biasa. Terima kasih Pak sudah bersedia berbincang di Bukan Basa-Basi hari ini Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak. Wah luar biasa, alhamdulillah ya Pak, sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Semangat terus ya Pak ya. Ya, semoga kita semua sehat terus. Apalagi kalau di situasi seperti ini kan, yang mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir, dari pandemi menjadi endemi, sehingga aktivitas mulai kembali berangsur mendekati normal. Wah luar biasa, emang banyak sekali kegiatan yang masih akan dilakukan gitu ya Pak ya, selama Bapak menjabat juga sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Nah ini Bapak memiliki background yang sangat menarik gitu Pak, untuk kami ajak berbincang di Bukan Basa-Basi kali ini. Ini langsung saja Pak, kalau kita berbicara mengenai terah politik, Bapak memang berasal dari keluarga yang berasal dari politisi ulung seperti itu ya Pak ya, baik ayah dan juga paman Bapak juga memang memiliki pengalaman di bidang politik yang luar biasa gitu. Nah, apakah Bapak juga merasa bahwa Bapak terlahir sebagai politisi seperti itu Pak? Ya sebenarnya kan kalau kita bicara sebagai keluarga politisi kan ada masanya di mana menjadi keluarga politisi, apalagi politisi yang menjadi oposisi pemerintah saat itu, menjadi suatu hal yang tidak menarik. Dan senantiasa mendapat tekanan, artinya bukan hal yang enak. Artinya ya kita mengalami masa-masa di mana ketika masih kecil dan muda itu posisinya tidak enak. Karena pada saat itu kan PDI saat itu adalah bukan bagian dari pemerintahan, bukan pemenang pemilu, tapi partai yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Sehingga kan tekanan-tekanan, apalagi setelah tahun 96, setelah kejadian 27 Juli itu kan tekanannya semakin kuat terhadap keluarga. Artinya menjadi politisi itu bukan juga suatu karena lihat hasil yang sudah sukses, tapi karena kita merasakan bagaimana kondisi ketika kita susah. Dan di saat muda saya di posisi tersebut, kemudian saya memang dari muda aktif di berbagai kegiatan organisasi dan aktivitas kepemudaan, dan ini juga yang membuat saya yakin untuk bergabung di politik. Jadi bukan hanya sekedar karena ayah saya di politik, kemudian paman saya di politik, tapi memang saya sendiri menjadi terlibat aktif di organisasi ini mulai dari saya muda. Jadi ketika di tahun 98 saya ikut dengan gerakan mahasiswa 98, inilah yang membentuk saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam politik. Karena ada pengalaman lain pada diri saya sendiri, bukan cuma sekedar melihat orang tua saya seorang politisi. Nah itu artinya berarti untuk menjadi seorang politisi adalah pilihan dari Bapak sendiri gitu ya, atau memang sebelumnya juga sempat diarahkan oleh ayah untuk dapat terjun juga di bidang politik seperti itu Pak? Sebenarnya nggak ada arahan, malah sebenarnya dulu saya di tahun 98 ibu saya sempat takut dan nangis-nangis ketika dia melihat di koran saya ada foto saya sedang orasi di atas mobil, kemudian lihat di TV ada saya, dan dia ada kepanikan, ada ketakutan,
uh, bawakan jadi sesuatu hal yang tidak baik. Sehingga dulu kan sempat dilarang oleh orang tua, sampai bapak ngomong, ya udah ini pilihan hidup kamu, terserah, kami tidak menyarankan, tapi kalau kamu mau ikut silahkan. Jadi artinya tidak ada dorongan secara khusus, juga tidak ada, karena ini benar-benar murni pilihan. Kalau ada dorongan kan otomatis mungkin seluruhnya akan masuk dalam politik, tapi kan nggak semuanya masuk dalam politik. Artinya ini pilihan dan berdasarkan pengalaman hidup yang pernah kita jalani. Makanya akhirnya saya memilih jalur ke politik. Wah, ini menarik juga Pak. Apakah pola didik atau pengalaman dari Bapak sendiri ini juga yang direfleksikan untuk mendidik anak-anak Bapak kelak gitu, jadi membebaskan anak-anak Bapak untuk melakukan pilihan mereka masing-masing seperti itu? Ya, saya dari mereka kecil saya tidak pernah bilang kamu nanti jadi ini. Terserah, kamu mau jadi apa. Yang penting yang apa yang kamu jalankan adalah yang kamu sukai. Jadi kita hanya sebagai orang tua, seperti orang tua saya itu memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak saya, dan kemudian mereka memilih maunya kemana. Ya nanti kalau sekarang mungkin yang besar mau menjadi insinyur, ya sudah silakan. Yang kecil mau jadi dokter, ya udah silakan. Kan nanti sejalannya umur, sejalannya pengalaman hidup, mereka kan berkembang sendiri untuk memilih ke jalur mana yang mereka sukai. Kan kita belum tahu. Kewajiban kita sebagai orang tua ya bagaimana memberikan pendidikan yang terbaik dan mengarahkan saja, tapi bukan memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Betul. Itu yang saya lihat dari orang tua saya, dan saya terapkan juga kepada anak-anak saya. Baik. Nah, dari sekian banyak jalur politik mungkin dan juga pengalaman yang Bapak dapatkan selama Bapak hidup gitu kan, apa yang membuat Bapak yakin untuk memilih jalur politik ini? Jadi begini, menjadi aktivis mahasiswa dulu kita punya keyakinan bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki di negeri ini. Kemudian kita melihat bahwa untuk melakukan perbaikan hanya di luar saja tidak cukup untuk melakukan ini. Makanya perlu suatu kelembagaan, suatu institusi yang kuat untuk bisa kita melakukan perubahan. Walaupun kita sadari rupanya perubahan itu tidak bisa seperti yang kita cita-citakan, bahwa perubahan itu harus terjadi begitu saja, begitu cepat. Kalau dulu masih muda kan bicaranya kita revolusioner, bagaimana perubahan itu hari ini harus berubah. Tapi sejalannya umur dan waktu ya ternyata perubahan itu harus gradual, tidak bisa sekaligus. Dan saya melihat di situ kalau tidak melalui partai politik, kemudian tidak melalui lembaga institusi pemerintahan yang ada, akan sulit kita melakukan perubahan walaupun perubahan yang kecil. Artinya kita cuma bisa dari luar saja menakut-nakuti, tapi tidak bisa kita melakukan penekanan secara langsung ataupun melihat bagaimana realnya. Memang ada masalah di situ juga. Artinya kan ada hal-hal yang akan menjadi godaan bagi siapapun yang masuk. Nah ini tinggal bagaimana diri kita sendiri aja membatasi agar jangan larut dalam godaan-godaan tersebut. Itu berarti yang sudah Bapak rasakan dari semenjak Bapak menjadi seorang aktivis gitu ya Pak? Ya. Yang terus juga mungkin kira-kira sebenarnya apa yang awal sekali mencetuskan diri Bapak gitu sehingga wah saya konsisten nih, saya mau berada di jalur ini? Ya, saya kan pernah kerja juga di perusahaan swasta, kemudian akhirnya saya milih jalur politik ya, karena tadi, ya kalau mau merubah sesuatu, kalau kita tidak masuk ke dalam sistem, ya buat apa? Di luar kita teriak-teriak, kemudian kita buat petisi, kita buat surat audiensi, ya cuma gitu-gitu aja, tapi di dalamnya kita tidak bisa melakukan perubahan apapun. Nah makanya masuk ke dalam sistem itu akhirnya menjadi suatu pilihan bagi saya untuk bergabung, untuk tetap di jalur politik ini. Yang kebetulan sudah jalan, terpilih oleh masyarakat, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah 4 kali pemilu, masih terpilih terus dan dipilih oleh masyarakat. Artinya ada sesuatu yang disenangi masyarakat dari saya, dan saya harus mewakili suara-suara masyarakat tersebut. Itu sulit nggak Pak untuk mempertahankan suara-suara itu Pak? Ya memang itulah tantangannya, bagaimana tantangan kita sebagai politisi, bagaimana dalam sistem pemilu suara terbanyak ini ya tetap harus mempertahankan pemilih kita. Harus sering kita datangi, harus kita jaga, harus kita maintain. Kemudian juga kita harus ada sesuatu prestasi yang bisa kita tunjukkan kepada para pemilih sehingga mereka yakin bahwa kita dipilih ini akan memberikan manfaat kepada mereka. Itu yang lebih susah sebenarnya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita ya Pak. Usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami, bukan basa-basi akan kembali.
terima kasih Anda masih bersama kami di Bukan Basa-Basi. Kami masih bersama Pak Giri, berbincang, mengulik hal-hal yang sangat inspiratif dari Pak Giri tentunya. Baik, Pak Giri, kalau berbicara mengenai sosok ayahanda seperti itu, kira-kira apa Pak yang sangat menginspirasi Pak Giri dan Bapak aplikasikan dalam karir Bapak di bidang politik ini? Ya, kalau beliau itu sosok yang tegas, keras, dan selalu mendidik kami, intinya hidup itu tidak boleh berkelebihan. Ya dulu kami sekolah, saya masih kita harus naik angkot, kemudian saya baru kelas 2 SMA diizinkan boleh bawa motor, sebelumnya naik turun kendaraan umum, padahal mobil ada kita nggak boleh pakai mobil. Kemudian artinya kita dididik sebagai anak itu harus mandiri, harus bisa sendiri, harus bisa kerja sendiri, dan didikan beliau itu keras. Nah, inilah yang membuat saya menjadi orang yang siap hidup bagaimanapun yang terjadi. Nah, sikap inilah yang kemudian ketika menjadi aktivis mahasiswa, kemudian pada masa pergerakan inilah yang membuat kita bisa survive. Kemudian juga beliau kan dulu sukanya pencinta alam, saya dari umur 6 tahun udah diajak naik turun gunung, sehingga saya juga belajar bagaimana hidup di alam. Kemudian saya ikut pramuka, saya ikut pencinta alam, itu juga bagian-bagian dari bagaimana saya mempersiapkan diri secara tidak sadar, artinya hobi yang dilaksanakan almarhum itu turun ke saya dan saya menyukai juga, makanya saya ikut kegiatan-kegiatan aktivitas luar ruang, dulu sampai ikut pencinta alam, terus di pramuka juga, dari siaga, penggalang, penegak, artinya ikut ke aktivitas-aktivitas di luar. Nah ini juga yang disuruh apapun diminta oleh almarhum, agar saya menambah wawasan, menambah kemampuan, kemudian belajar untuk hidup mandiri. Nah itu yang berguna dari almarhum. Wah, luar biasa. Nah kalau berbicara mengenai politik, mungkin pesan apa Pak yang diberikan oleh ayahanda sampai Bapak masih bisa bertahan terus eksis di bidang politik ini Pak? Iya, pesan beliau selama ini cuma satu. Kalau sudah jadi politisi, ada yang diwakili, itulah yang diurus. Jadi jangan pernah tidak mengurus siapa yang milih kita. Ya, artinya itu turun ke bawah, kembali dengan masyarakat. Kemudian yang beliau selama jadi politisi juga tidak pernah merasa hebat. Ya beliau keliling, keliling dari desa ke desa, keliling. Artinya ini hal yang diajarkan beliau, bahwa kalau kita jadi politisi harus ngurusi masyarakat. Kemudian mendatangi konstituen kita, bukannya nanti datangnya waktu mau pemilihan lagi, tapi selama waktu ya dikelilingi, didatangi. Nah itu yang dilakukan almarhum selama beliau hidup dan menjadi politisi selama ini. Wah, luar biasa. Nah, kalau kalau misalnya Bapak melihat kondisi masyarakat saat ini seperti itu kan, Bapak tadi juga sudah mengatakan bahwa untuk dapat mengayomi masyarakat seperti itu, Bapak masuk di dunia politik ini. Hal-hal apa Pak yang ingin Bapak lakukan langsung terhadap masyarakat? Ya, selama ini keluhan masyarakat itu sederhana. Pertama yang selalu menyangkut dalam pasti yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Yang paling sering ketika ditanya apa sih yang menjadi masalah, biasanya infrastruktur dulu. Ya ini pasti jadi masalah, apalagi kalau keluar rumahnya sendiri jalannya tidak bagus. Dia mau keluar dari desanya ke kecamatan aja setengah mati. Nah ini pertama selalu dikeluhkan masyarakat, masalah infrastruktur. Dan ini akan berkaitan dengan masalah ekonomi. Ketika dia infrastrukturnya jelek, pasti ada masalah ekonomi. Nah, permasalahan yang sering muncul kedua adalah bagaimana kehidupan mereka. Bagaimana mereka bisa hidup layak. Ya nanti mungkin yang petani harga komoditas baik, yang pedagang bagaimana pasarnya bagus, berkualitas, tidak kumuh. Nah, terus yang sering lagi muncul adalah masalah pendidikan dan kesehatan. Yang mereka berharap bahwa pendidikan dan kesehatan ini adalah hal yang bisa diakses mereka dengan baik, kualitasnya baik, dan tentu yang terakhir, harapan masyarakat selalu berharap ini menjadi hal yang gratis disediakan oleh pemerintah. Nah ini hal-hal yang paling sering menjadi pertanyaan masyarakat dan memang harus kita kejar agar meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah ini kalau berbicara masalah kehidupan juga nih Pak, boleh kita sambil maju ke depan sebentar ya Pak. Nah kalau kita berbicara mengenai kehidupan itu tadi, dalam pilihan yang sudah Bapak lakoni saat ini gitu, bagaimana Bapak memaknai hidup ini Pak? Ya kalau saya memaknai hidup ini bagaimana kita menjalaninya dengan apa adanya aja. Kita tidak usah berlebih-lebihan, tidak bisa berkurang-kurangan.
tidak usah merasa lebih hebat dari orang lain, karena ya kalau kita hebat pasti ada orang yang lebih hebat dari kita. Kalau orang pintar pasti ada orang yang lebih pintar dari kita. Jadi ya kita jalanin semampu kita, keyakinan kita, tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi kalau saya punya kata-kata mutiara, ya gantunganlah cita-citamu setinggi langit, tapi tetap hidup membumi. Nah, itu yang jadi filosofi saya. Bapak pegang teguh sampai Jadi sekarang. jangan lupa bahwa hidup ini harus ada di bawah. Tetap nginjak di bumi. Kalau nggak nginjak di bumi lagi, nanti terbang melayang-layang, nggak tahu jatuhnya di mana. Nah itu. Itu jadi yang Bapak pegang Ya. teguh sampai saat ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai mungkin harapannya Bapak gitu, melihat masyarakat saat ini gitu kan Pak ya, mungkin tidak sedikit juga ada segelintir orang yang beranggapan bahwa politik itu negatif seperti itu. Nah, ini pandangan dari Pak Giri sendiri seperti apa Pak? Ya, pandangan politik ini negatif terjadi karena yang dilihat di permukaan itu kan pasti adalah gontok-gontokan, kemudian hal-hal yang tidak baik, tiba-tiba ada yang kena OTT, kemudian ada yang kena permasalahan hukum, kemudian perdebatannya tidak sehat, kemudian saling jelek-menjelekan. Nah, inilah yang membuat orang mengatakan bahwa politik ini jelek. Tapi sebenarnya masalah politik jelek itu kan ini namanya ekses, ekses dari suatu interaksi sosial manusia dengan manusia. Ini pasti terjadi, nggak mungkin tidak terjadi. Nah, tapi jangan sampai suatu hal yang negatif di politik ini membuat generasi muda hari ini takut untuk masuk politik. Ini sebenarnya tantangan bagaimana generasi muda hari ini sebenarnya harus bisa masuk dalam politik. Karena kalau ketika mereka tidak masuk politik dan tidak mau merepresentasikan generasi mereka di dalam politik, kita kan tidak tahu. Tidak mungkin saya memahami 100% apa yang diinginkan oleh generasi yang ada hari ini. Betul. Dan mereka makanya butuh aspirasi mereka mau bergabung dalam politik, sehingga kita bisa mendengarkan apa yang menjadi mau mereka. Jangan mereka kemudian menuju masyarakat yang apatis, tidak peduli dengan politik, tidak peduli dengan kondisi sekitar, yang penting hidup saya bagaimana. Nah, ini yang harus kita waspadai ke depan agar tidak muncul sifat individualis pribadi untuk kepentingan pribadi. Tapi dia tidak mau berpikir bagaimana untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi Bapak berharap sangat banyak itu bahwa generasi milenial, anak-anak muda ini juga bisa terjun langsung juga ya Pak? Ya, betul. Karena setiap generasi punya masalahan yang berbeda-beda, dan kita harus mendengarkan. Tidak mungkin saya harus memahami seluruh yang dirasakan mereka. Tapi kalau ada perwakilan dari mereka, mereka bisa cerita, oh masalahnya tuh begini, begini. Sehingga kita bisa duduk bersama, oke, solusinya apa ke depan. Nah, itu penting. Tapi jangan sampai nanti ada satu generasi yang tidak mau masuk politik, akhirnya kita nggak tahu maunya generasi itu apa. Jadi kan nanti, ini kan seperti yang terjadi di banyak negara yang sudah maju secara demokrasinya, tapi tingkat partisipasi pemilihnya, terutama anak mudanya, tidak mau datang ke bilik-bilik suara. Dan ini berbahaya sebenarnya. Baik. Nah, ini nanti kita bahas lebih lanjut juga ya Pak Giri, usai jeda berikut, dan pemirsa tetaplah bersama kami, bukan basa-basi akan kembali. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bukan Basa-Basi. Kami masih bersama Bapak Giri. Wah, ini kita ada di suasana lain juga nih, Pak, lagi ada di ruangan Bapak. Ini lukisan wajah Pak Giri sendiri nih, Pak. Ya, kurang lebih mendekati lah. Wah, kecenya sama ya, Pak ya. Nuansanya ini luar biasa sekali, sangat nyaman gitu di ruangan Bapak. Memang sedemikian rupa dibuat agar bekerja juga semakin nyaman gitu ya, Pak? Ya, agar kita merasa nyaman bekerja di kantor, kemudian tamu yang datang juga tidak merasa terintimidasi ataupun tidak merasa tidak nyaman. Kita memberikan kenyamanan untuk semua orang. Wah, baik, setuju sekali dengan Pak Giri. Baik, Pak Giri tadi sempat dikatakan di segmen sebelumnya bahwa filosofi Bapak sendiri adalah ketika kita ada di posisi tertinggi, jangan lupa untuk membumi seperti itu. Nah, jangan lupa bahwa kita ini hidup di bumi. Hidup di bumi gitu. Artinya ya Pak ya. Jangan sampai kaki kita melayang-layang di udara merasa kita besar kepala sendiri. Kita harus sadar bahwa kita tetap manusia biasa yang harus ada kiri kanan kita, tetangga kita, orang-orang sekitar kita. Jadi jangan merasa kita hebat sendiri lah. Nah itu.
Dulu nih Pak, sebelum Bapak ada di titik saat ini gitu kan, Bapak menjadi wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019 hingga 2024, apakah Bapak juga pernah berada di satu titik gitu ketika Bapak mungkin merasa gagal atau merasa kurang beruntung seperti itu, dan bagaimana Bapak untuk dapat bangkit lagi gitu Pak? Ya sebenarnya seperti ya di politik ini saya tidak instan, artinya begini. Ketika saya SMA, saya sudah menjadi ketua ranting PDI Perjuangan, pengurus di tingkat kelurahan, kemudian naik jadi pengurus tingkat kecamatan, kemudian naik jadi pengurus tingkat kabupaten kota. Kemudian saya dicalegkan di Sumatera Selatan, saya pindah ke Sumatera Selatan. Jadi Sumatera Selatan ini bukan langsung jadi ketua partai tingkat provinsi, saya pernah jadi pelaksana tugas bendahara di PC Kota Palembang, saya pernah jadi sekretaris di PC Banyuasin, saya pernah jadi ketua di PC Kabupaten Pali, sehingga terakhir jadi ketua DPD PD Perjuangan Sumatera Selatan. Artinya di partai ini saya berjenjang mulai dari paling bawah sampai yang posisi hari ini. Sudah saya jalani, saya sudah lewati. Nah, kalau masalah kegagalan pasti saya pernah. Saya pernah nyalon wakil bupati nggak dapat. Kemudian saya pernah nyalon wakil gubernur nggak dapat. Tapi ini karena kita sudah terbiasa dan kita siap menghadapi sesuatu yang terbaik dan terburuk. Dan saya cerita tadi, bahwa pengalaman di politik ini, keluarga kami ini bukan pengalaman enak. Kami pernah pengalaman susah loh. Mulai dari sampai tahun 99 ini bukan pengalaman yang enak di politik Indonesia. Dengan posisi kami oposisi terhadap pemerintah, kemudian pemerintah zaman itu otoriter. Jadi artinya ini sudah membentuk kami, saya pribadi, bahwa ini sudah nggak ada masalah. Ketika gagal ya sudah, kita coba lagi ke depan. Artinya itu membuat saya secara fisik, secara psikologis siap menerima apapun yang terjadi. Nah itu yang, karena itu tadi, ini pengalaman panjang yang sudah pernah kita lewati, dan juga ya pasti kan dalam kehidupan ada kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami. Ya ini bagian dari latihan gitu. Contohnya saya SMA dulu, saya nyalon sebagai ketua majelis perwakilan kelas, ternyata saya kalah 1 suara, saya jadi wakil ketua akhirnya. Nah itu kan pernah kita alami, artinya saya pernah mengalami kegagalan. Kemudian di kampus dulu saya pernah nyalon sebagai ketua badan perwakilan mahasiswa, ternyata kalah 1 suara juga jadi wakil ketua. Artinya hal seperti ini sudah pernah kita lewati, dan ini adalah bagian dari kehidupan dan biasa-biasa saja buat saya. Artinya kita sudah pengalaman masa lalu menyiapkan kita untuk menghadapi kegagalan-kegagalan, dan kita tetap bisa bangkit terus maju. Wah, ini banyak sekali pengalaman tadi ya Pak, yang sehingga mendorong Bapak untuk sampai di titik saat ini gitu kan ya. Nah, saya juga penasaran nih Pak, kalau berbicara mengenai kewajiban Bapak juga sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, itu pasti juga sangat padat jadwalnya dan banyak sekali kegiatannya. Bagaimana Bapak dapat menyeimbangkan gitu Pak antara kehidupan berkarir dan juga berkeluarga? Mungkin ini banyak sekali yang mempertanyakan, dan juga mungkin ada yang ingin mempelajarinya dari Bapak seperti itu. Ya intinya kalau saya waktu Sabtu Minggu itu dioptimalkan untuk keluarga. Artinya di sinilah diatur-atur. Kalau pagi biasanya kan hari Sabtu tuh mulai dari jam 8 sampai jam 2 tuh undangan. Undangan kawin ini kan luar biasa, dengan kegiatan-kegiatan. Nah, tapi di sela waktu ini kita harus bisa ngasih waktu. Kemudian di hari Minggu. Di hari Minggu juga sama. Biasanya kan kalau pagi penuh undangan, tapi sore ini kosong. Ini yang kita manfaatkan. Kemudian hari-hari di mana kita tidak keluar kota, tetap ada kegiatan di dalam kota, ya sore saya main dengan anak-anak, kemudian ngajak makan dia, dan diusahakan kalau bisa pas mereka makan saya ikut hadir di situ bersama mereka. Nah, ini yang saya usahakan agar tetap menjaga ritme hubungan dengan keluarga. Itu. Artinya tetap ada sela-sela waktu yang masih bisa kita manfaatkan untuk anak-anak dan keluarga. Itu juga yang Bapak pelajari dari sosok almarhum ayahanda ya Pak? Ya kalau dulu, kalau sebenarnya gini, kalau almarhum Bapak dengan Ibu kan, Bapak itu masuk politik setelah dia umurnya 50 tahun. Kan tapi sebelumnya Bapak dengan Ibu kan orang tua saya ini kan PNS. Jadi ada jadwal rutin kehidupan yang pasti, sehingga kalau mereka pasti tiap makan malam, kami makan malam bersama. Kemudian sholat maghrib pasti maghrib bersama. Itu kalau karena jadwal mereka sudah sangat rigid dan pasti, kita bisa melaksanakan itu. Kalau di saat jadwal saya nggak bisa pasti, tapi tetap akan kita sempatkan waktu yang bisa dilakukan untuk agar bersama-sama makan bersama keluarga. Itu karena yang penting disitulah
emotional bonding terbentuk dalam makan bersama keluarga itu. Dan sehingga mendapatkan dukungan dari keluarga itu juga yang menjadi dorongan untuk Bapak selalu semangat sampai di titik ini ya Pak? Ya, artinya sampai hari ini belum ada penolakan dari anak-anak bahwa saya tidak boleh berpolitik. Ya. Itu yang penting. Itu yang paling penting gitu ya Pak, jadi Karena keluarga. semaksimal mungkin ketika ada waktu optimal yaitu kita jadikan waktu yang quality time yang bagus untuk keluarga. Quality time yang sangat penting mungkin untuk membangkitkan semangat kita juga gitu Pak dalam bekerja, beraktivitas seperti itu. Kadang-kadang kan bukan bicaranya kuantitas, tapi bagaimana quality-nya benar-benar menghasilkan suatu emotional bonding yang bagus. Nah, ini kalau berbicara mengenai emotional bonding gitu kan ya, emotional bonding terhadap kepada keluarga gitu juga sudah Bapak lakukan sedemikian rupa. Nah, kepada masyarakat ini Pak ya, kira-kira seperti apa yang selalu Bapak bangun gitu sehingga Bapak mendapatkan selalu dukungan dari masyarakat? Ya, sampai hari ini biasanya saya akan menyempatkan waktu untuk turun dan bertemu masyarakat secara langsung. Kemudian ketika waktu reses itu saya manfaatkan dengan optimal untuk bertemu, kemudian ngajak makan, ketemu konstituen, kawan-kawan pendukung-pendukung saya. Ini bisa kalau balik ke Muara ini saya ajak makan bersama mereka, kemudian bercerita sampai malam. Nah, inilah waktu yang kita manfaatkan, walaupun sedikit tapi kualitinya bagus. Kemudian handphone saya ya alhamdulillah sejak dari pertama dilantik DPR sampai hari ini nggak pernah ganti nomor. Jadi semua orang bisa ngehubungin saya. Apalagi orang-orang yang pendukung saya, dia mau ngehubungin saya bisa semua. Karena belum pernah ganti nomor sampai hari ini. Iya. Berarti langsung gitu ya Pak berkomunikasi dan dekat dengan masyarakat. Itu kuncinya ya Pak ya? Itu ya kuncinya. Wah, luar biasa. Mungkin terakhir nih Pak sebelum kita penutupan gitu, harapan Bapak untuk masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan ini seperti apa? Ya, harapan saya kepada masyarakat di Sumatera Selatan, kita sama-sama memiliki Sumatera Selatan. Kita ingin harapkan Sumatera Selatan ini maju ke depannya. Makanya tetap berpikir positif, berpikir rasional, dan pilihlah para pemimpinnya yang benar-benar ingin mensejahterakan masyarakat. Memang pemimpin itu ada kelebihan, ada kekurangan, tapi harus dipelajari benar mana yang memang punya tujuan dan keinginan untuk mensejahterakan masyarakat. Jangan sampai kita salah memilih pemimpin, apalagi zaman sekarang ini kan zamannya zaman pencitraan. Pencitraannya bagus, apalagi didukung permainan hoax. Nah, ini akan membahayakan bagi kita semua ke depannya. Karena kita berharap Sumatera Selatan ini bukan cuma jadi provinsi yang biasa-biasa saja, tapi ingin jadi provinsi yang sangat luar biasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena rasa memiliki tadi gitu ya Pak, rasa cinta kita sehingga mungkin kita sama-sama bisa membangunkan super provinsi tercinta kita ini. Terima kasih Bapak Giri Ramanda Naza Putra Kimas, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah berbincang bersama kami di Bukan Basa-Basi. Semoga ini perbincangan hari ini sangat menginspirasi, tentunya tidak hanya saya pribadi namun juga seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan menyaksikan TVRI Sumatera Selatan. Bapak sehat selalu dan semakin sukses juga. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Insya Allah kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Akhir kata saya Nur Harisya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.